Misteri pocong penjaga kuburan, teror di malam Jumat. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah pemakaman tua yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Penduduk desa menyebutnya kuburan rawa biru, karena letaknya yang dekat dengan sebuah rawa kecil berair kebiruan. Konon, setiap malam Jumat, penghuni desa dilarang keras melintasi kuburan itu. Alasannya? Karena ada cerita menyeramkan tentang pocong penjaga kuburan yang sering menampakkan diri. Kisah ini bermula pada suatu malam Jumat. Darto, seorang pemuda desa yang terkenal pemberani namun sering meremehkan cerita mistis, memutuskan untuk pulang lewat jalan pintas yang melintasi kuburan rawa biru. Hanya mitos, katanya sambil tertawa kecil kepada teman-temannya di warung kopi. Dar, jangan macam-macam. Itu kuburan angker, loh, diperingat Maman, salah satu sahabatnya. Sudahlah, men. Aku mau cepat pulang, nanti malah dimarahi ibu, jawab Darto sambil memasukkan sandal jepitnya ke kaki. Ia pun beranjak pergi, meninggalkan teman-temannya yang hanya bisa menggelengkan kepala. Kuburan rawa biru malam itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon tua yang tumbuh di sekitar kuburan tampak bergoyang pelan ditiup angin malam. Suara jangkrik mendominasi suasana, seakan memperingatkan siapapun yang lewat untuk segera pergi. Langkah Darto semakin mendekati pintu kuburan. Dengan senter kecil di tangannya, ia menerobos jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya merinding tanpa alasan yang jelas. Ah, kenapa dingin sekali? Gumamnya sambil menggigil. Namun, Darto terus melangkah dengan cepat. Baru beberapa meter masuk, suara aneh terdengar dari balik semak-semak. Kresek, kresek. Darto berhenti sejenak. Matanya memandang tajam ke arah sumber suara. Kucing, mungkin, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi tak lama, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Kresek, kresek. Krek. Senter yang ia pegang mulai bergetar, begitu pula tangannya. Darto menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa diduga, dari balik nisan tua, muncul sosok putih melompat-lompat ke arahnya. Pocong, seru Darto dengan wajah pucat pasi. Sosok itu berhenti sekitar 5 meter di depannya. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor dan robek di beberapa bagian. Wajah pucat pasi terlihat di balik kain yang terikat di kepalanya, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Darto. Darto ingin lari, tapi kakinya seolah kaku dan tidak bisa digerakkan. Pocong itu mulai mendekat, lompatan demi lompatan terdengar mengerikan di telinganya. Bau anyir pun menyeruak, membuat Darto nyaris muntah. Ampun, ampun, teriaknya, sambil akhirnya berhasil berlari sekuat tenaga meninggalkan kuburan itu. Keesokan harinya, kabar tentang Darto yang pingsan di pinggir jalan dekat kuburan rawa biru menyebar ke seluruh desa. Warga yang menemukannya mengatakan wajah Darto pucat seperti mayat hidup. Setelah sadar, ia menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Seorang tetua desa akhirnya angkat bicara. Itu bukan sekadar pocong biasa. Sejak dulu, ada penjaga kuburan yang dipercaya menjaga kedamaian di sana. Barang siapa yang berani mengganggu atau melintas saat malam Jumat akan dihantui olehnya. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi penduduk desa yang berani melintas di kuburan rawa biru saat malam Jumat. Kisah tentang pocong penjaga kuburan semakin tersebar luas, menjadi pengingat bagi siapapun yang mencoba mengusik ketenangan para penghuni alam baka. Dan hingga kini, jika kau berani melintasi kuburan itu pada malam Jumat,
Mungkin sosok pocong penjaga kuburan itu akan muncul menatapmu dari balik nisan tua. Beranikah kau mencoba?